Manchester United hingga Barcelona ungkapkan bela sungkawa atas tragedi Kanjuruhan. Klub-klub besar Eropa mengucapkan bela sungkawa atas tragedi yang menewaskan 127 orang di Stadion Kanjuruhan. Akun Twitter Manchester United menuliskan ucapan bela sungkawa atas kejadian tersebut. Klub asal Inggris itu mengaku berduka untuk semua korban dan orang yang telah berdampak. Selain itu, klub Liga Inggris lainnya yakni Liverpool, Chelsea, Arsenal, Manchester City, dan juga Tottenham menguturkan rasa dukanya. Dan ada klub sepak bola lainnya yakni Barcelona turut mengatakan bela sungkawanya atas kejadian di kota Malang tersebut. Kekerasan baik di luar atau di dalam lapangan dikatakan sebagai tindakan yang tidak dibenarkan. Napoli jejaki peluang kerjasama dengan Apple. Presiden SSC Napoli yakni Aurelio De Laurentiis bertemu dengan CEO dari Apple yakni Tim Cook. Laporan menyebut bila keduanya membahas kemungkinan kerjasama. Seperti yang dilansir dari Kiss Napoli, De Laurentiis dan juga Cook membahas kemungkinan kemitraan antara Napoli dan juga Apple yang selanjutnya bisa meningkatkan profit dari Ipartinope. Digital Beats bermasalah, Inter tanpa sponsor di jersey mulai akhir Oktober. Digital Beats dilaporkan tidak bisa membayar fee sponsor kepada Inter Milan. Laporan terbaru menyebut bahwa Nerazzurri akan menghapus Digital Beats dari jersey mereka mulai akhir Oktober nanti. Nerazzurri mengambil tindakan pada bulan Agustus dengan menghapus logo mereka dari seragam tim Primavera dan juga wanita. Dan hal yang sama akan terjadi dengan skuad senior untuk akhir Oktober nanti. Dalam beberapa pekan belakangan, Inter Milan telah mencari sponsor yang baru, tetapi jika mereka gagal menemukan kesepakatan dengan perusahaan yang baru pada saat mereka menghapus Digital Beats dari jersey, mereka tidak akan memiliki sponsor mulai bulan depan. Inter Milan umumkan San Siro bakal diruntuhkan pada tahun 2027. Inter Milan melalui direkturnya yakni Alessandro Antonello mengkonfirmasi bahwa Stadion San Siro atau juga yang biasa disebut dengan Giuseppe Meazza akan dihancurkan dan akan diganti stadion yang baru. Menurut Alessandro, stadion yang baru nanti juga akan digunakan oleh Inter Milan dan juga AC Milan yang akan berkapasitas mencapai 60.000 hingga 65.000. Tammy Abraham terancam tidak masuk ke skuad Inggris untuk Piala Dunia. Tammy Abraham berada di bawah tekanan dari semua pihak. Ia kini dituntut untuk tampil baik bersama AS Roma jika ingin dibawa timnas Inggris ke Piala Dunia nanti. Ia kesulitan menjaga konsistensi selama musim ini. Ketahui Tammy Abraham hanya menciptakan 2 gol dari 7 laga penampilan di ajang Serie A Italia. Meski masuk ke dalam skuad timnas Inggris, Tammy Abraham tak pernah turun dari bangku cadangan ketika UEFA Nations League kemarin. Jelang hadapi Chelsea, AC Milan diterpa badai cedera. AC Milan harus membayar mahal kemenangan atas Empoli. Pasalnya Rossoneri dilaporkan kehilangan beberapa pemain andalannya untuk pekan depan. AC Milan dipaksa kehilangan 3 pemain pada pertandingan yang berlangsung di Stadion Carlo Castellani. Diketahui Milan kehilangan Alexis Saelemaekers, David Calabria, dan juga Simon Kjaer untuk beberapa pertandingan ke depan. Presentasi gol duet Rafael Leao dan Oliver Giroud unggul di 5 liga top Eropa. Duet antara Rafael Leao dan juga Oliver Giroud menjadi duet dengan presentasi gol tertinggi di 5 liga top Eropa sepanjang bulan ini. Dilansir dari La Gazzetta dello Sport, dua penyerang Rossoneri ini mencetakkan 7 gol dari 8 gol di 5 pertandingan liga terakhir. Artinya duet Giroud dan juga Leao berkontribusi 87% dari total gol Rossoneri pada periode tersebut. Angka ini mengungguli duet AS Roma yang diisi oleh Paulo Dybala dan juga Tammy Abraham, yang dimana kombinasi keduanya telah membuahkan 5 gol dari 6 gol Igor Rossi atau sekitar 83%. Kim Min-jae pemain terbaik Serie A bulan September. Bek tengah Napoli yakni Kim Min-jae dinobatkan sebagai pemain terbaik Serie A Italia pada bulan kemarin. Pemain Korea Selatan berusia 26 tahun itu bermain sepanjang waktu pertandingan untuk berkontribusi pada kemenangan dari Napoli. Situs web data olahraga Swascore memberikan Kim Min-jae dengan skor tinggi yakni 7,4 di Napoli. Dan tepat sebelum pertandingan pada hari Sabtu kemarin, Kim Min-jae menerima trofi sebagai Player of the Month untuk bulan September kemarin.
Manchester City bantai Manchester United 6-3. 9 gol tercipta pada derby Manchester dalam lanjutan Liga Premier Inggris pekan ke-9. Kemenangan telak Man City sudah tampak di babak yang pertama. Diketahui Phil Foden dan Erling Haaland sukses mencetakkan masing-masing 2 gol untuk membawa Man City unggul 4-0 pada babak yang pertama. Hujan gol kemudian terjadi di babak yang kedua. Haaland dan Foden kemudian masing-masing mencetakkan 1 gol dan sukses mencetakkan hat-trick pada laga ini. Dan Manchester United juga bisa membalas lewat Anthony dan 2 gol dari Martial. Kemenangan ini sukses membuat Manchester City tetap menjaga jarak dengan Arsenal di puncak klasemen sementara. Sementara kekalahan ini membuat debut Erik ten Hag di derby Manchester dihiasi dengan rapor merah. Phil Foden klaim senang berdua dengan Haaland di lini depan Manchester City. Penyerang sayap Manchester City yakni Phil Foden mengaku sangat menyenangkan untuk berdua dengan Erling Haaland di lini depan milik The Citizen. Baik Foden maupun Haaland keduanya sama-sama mencetakkan hat-trick dalam kemenangan Man City atas Manchester United kemarin. Foden yang mendampingi Haaland dalam skema 3 penyerangan milik Pep Guardiola begitu memuji atribut permainan dari Haaland. Selain memiliki insting gol yang sangat tinggi, striker berusia 22 tahun itu juga memberikan ruang dan asis bagi rekan satu timnya. Usai habisi Manchester United, Erling Haaland mengaku bahagia. Striker Manchester City yakni Erling Haaland memberikan komentar terkait keberhasilan timnya meraih kemenangan besar saat menjamu Manchester United. Haaland lantas memberikan komentarnya. Haaland mengaku sangat bahagia setelah meraih kemenangan besar atas rival sekota tersebut. Dengan tambahan 3 gol, Haaland pada musim ini telah mencetakkan 17 gol hanya dalam 11 penampilannya di semua kompetisi. Bukan hanya itu, Haaland juga sukses mencatatkan 3 kali hat-trick secara beruntun di ajang Liga Premier Inggris. Bruno Fernandes janji bertahan selama mungkin di Manchester United. Bruno Fernandes telah menjanjikan komitmen jangka panjang untuk Manchester United. Setelah 2 musim yang mengesankan bersama Setan Merah, pemain internasional Portugal itu diberi nomor punggung 8 pada musim ini setelah kepergian dari Juan Mata. Saya ingin berada di sini selama bertahun-tahun. Saya ingin memiliki stabilitas untuk keluarga saya. Kami senang berada di sini, kami senang berada di negara ini, ujar dari pemain Portugal tersebut. Ronaldo cuma jadi cadangan. Erik ten Hag tak ingin karir Ronaldo ternodai. Manajer Manchester United yakni Erik ten Hag akhirnya mengungkapkan alasan dirinya sama sekali tak memainkan Cristiano Ronaldo dalam laga melawan Manchester City kemarin. Ronaldo mengawali laga ini di bangku cadangan, namun dengan situasi tertinggal 1-6 hingga akhir babak yang kedua, Erik ten Hag rupanya sama sekali tak menurunkan sang mega bintang. Erik ten Hag memiliki alasan tersendiri atas keputusannya itu. Pria Belanda itu mengaku tak ingin menodai karir luar biasa Ronaldo dengan kekalahan telak dari rival sekota United tersebut. Juventus akhirnya bisa menang lagi. Juventus sukses membungkam bolongnya dengan skor 0-3 dalam partai Serie A Italia Giornata ke-8. 3 gol kemenangan Juventus atas Bologna masing-masing diciptakan oleh Filip Kostic di babak pertama serta Dusan Vlahovic dan Arkadiusz Milik di babak yang kedua. Berkat hasil ini, Juventus pun berhak naik ke peringkat ke-7 klasemen dengan torehan 13 poin. Sementara itu Bologna menempati peringkat ke-17 dengan koleksi 6 poin. Ansu Fati termotivasi untuk masuk ke skuad Spanyol di Piala Dunia. Pada jeda internasional di bulan September yang lalu, Ansu Fati masih belum mendapatkan kepercayaan kembali oleh Luis Enrique untuk masuk ke dalam skuad timnas Spanyol. Kini Ansu Fati sudah menemukan rasa kepercayaan dirinya pasca terhindar dari cedera. Ansu Fati pun semakin termotivasi apabila mempunyai kemungkinan dalam menembus skuad Spanyol di Piala Dunia 2022 mendatang. PSV Eindhoven beberkan harga minimal untuk Boyong Cody Gakpo. Rumor transfer Manchester United untuk mendatangkan Cody Gakpo belum meredup. Kabar terbaru menyebutkan bahwa PSV Eindhoven telah mengungkapkan harga yang harus mereka bayarkan. Menurut laporan dari Football Transfer, PSV masih sama seperti sebelumnya, yaitu terbuka terhadap negosiasi. Tetapi kali ini PSV Eindhoven menetapkan batas minimal 45 juta euro sebagai harga awal negosiasi.
Harga tersebut lebih tinggi dari harga pasarannya yang tertera di laman Transfermarkt. Di sana tertulis harga Gakpo hanya sekitar 35 juta euro saja. Kendati demikian, harga yang ditetapkan oleh PSV terbilang masuk akal. Pemain berusia 23 tahun tersebut sudah mencetakkan 10 gol dari total 13 laga bersama PSV di musim ini. Liverpool masih tanpa Robertson ketika jumpa Rangers. Bek Liverpool yakni Andy Robertson masih akan absen dalam pertandingan Liga Champions pada tengah pekan ini melawan Rangers. Kapten Skotlandia itu awalnya mendapatkan cedera pada awal bulan ini dan perannya digantikan oleh Kostas Tsimikas dalam pertandingan melawan Brighton and Hove Albion kemarin. Henderson dan TAA ajak Bellingham gabung bersama Liverpool. Gelandang Borussia Dortmund yakni Jude Bellingham dilaporkan tengah dibujuk untuk segera menyelesaikan kepindahannya menuju Liverpool oleh Jordan Henderson dan juga Trent Alexander-Arnold. Pemain internasional Inggris itu tampil mengesankan bersama Borussia Dortmund, di mana ia telah mencatatkan 13 gol dan juga 19 assist di dalam 101 penampilannya bersama Borussia. Kedua pemain Liverpool itu telah memberitahu Bellingham mengapa pindah ke Liverpool akan sempurna untuk dirinya. Resmi, Wolverhampton pecat Bruno Lage. Salah satu kontestan Liga Inggris yakni Wolverhampton secara mengejutkan memecat pelatih mereka yakni Bruno Lage. Kabar pemecatan Bruno Lage ini diketahui melalui laman resmi dari Wolverhampton. Tim berlogo serigala itu telah resmi berpisah dengan sang pelatih yakni Bruno Lage. Dipecatnya internasional asal Portugal itu jelas disebabkan oleh buruknya performa Wolverhampton di Liga Inggris musim ini. Dari 8 pertandingan yang telah dilakoni, mereka hanya mampu mengoleksi 6 poin saja, yakni hasil dari 1 kali menang dan 3 kali imbang serta 4 kekalahan. Dan kini kabar terbaru mengungkapkan bahwa nama Mauricio Pochettino dan juga Thomas Tuchel bakal diplot sebagai pengganti dari Bruno Lage di Wolverhampton. Chelsea tinggal selangkah lagi untuk dapatkan striker milik RB Leipzig. Striker RB Leipzig yakni Christopher Nkunku dilaporkan sudah sepakat untuk segera merapat ke Chelsea asuhan pelatih Graham Potter dalam waktu yang dekat ini. Nkunku dikabarkan sangat bahagia dengan proposal transfer dari Chelsea yang menjadi salah satu klub favorit di mana ia akan bergabung. Bahkan saat ini sang striker dikabarkan telah melakukan tes medis di Jerman atas laporan dari Fabrizio Romano. Nkunku sendiri merupakan salah satu pemain yang cukup produktif di sisi RB Leipzig selama musim kemarin. Total bersama skuad RB Leipzig, ia berhasil mencetakkan 35 gol. Tak hanya itu, ia juga sukses membawa skuadnya ke posisi 4 di klasemen akhir. Dan itu adalah informasi mengenai berita bola hari ini. Bagi kalian yang suka dengan Barcelona ataupun Manchester United, jangan lupa mampir ke Barca TV berita Barcelona terbaru dan juga channel GGMU berita Manchester United terbaru. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa untuk di subscribe ya sob.